Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya Allah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa dibangunkan kembali dari tidur kita dalam keadaan beriman. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kita semua akan datang suatu masa di mana pagi-paginya beriman, sorenya sudah kufur, dan sore-sorenya masih beriman, paginya sudah kufur. Tetapi Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita. Karena apa? Di pagi hari kita dibangunkan, iman masih ada dalam diri kita. Alhamdulillah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Namun yang lebih penting dari semua itu adalah kita mencoba untuk meneliti terhadap diri kita sendiri. Bagaimana kualitas daripada iman kita semuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kepada kita syaitan dan hawa nafsu yang selalu menggoda kita dari segala penjuru, agar supaya iman yang ada dalam diri kita hancur lebur berantakan. Sehingga walaupun kita masih seorang muslim, bisa jadi kita tergelincir dengan kemaksiatan. Ada maksiat yang dapat membatalkan iman, yaitu pertama adalah syirik. Inna syirka ladulmun adzim. Sesungguhnya syirik adalah kedoliman yang sangat besar. Dalam hal ini adalah bagaimana diri kita selalu menjadikan Allah sebagai Tuhannya, yang senantiasa kita wajib kembali kepada Allah dalam segala urusan akidah terutamanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebagai hamba, sebagai makhluk yang penuh dengan kelemahan, maka kita kembalikan segala urusan kepada Allah yang memiliki kekuatan, Dzul Quwwatil Matin. Dialah adalah pemilik daripada kekuatan yang sempurna, sedangkan kita adalah makhluk yang penuh dengan kelemahan. Yang kedua, hadirin rahimani wa rahimakumullah, pentingnya kita untuk menjaga lisan kita. Jangan sampai seseorang tergelincir ke dalam kekafiran, ke dalam kemusyrikan, karena kita tidak mampu mengendalikan lisan kita. Lisan kita adalah merupakan harimau bagi kita. Dengan lisan kita bisa terkeluar dari Islam, dengan lisan kita bisa kuat Islam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kata-kata itu adalah merupakan cerminan dari apa yang ada dalam pikiran seseorang, apa yang ada dalam keyakinan seseorang, kecuali apabila
dia terlupa dari semua apa yang ada dalam pikiran dan apa ada dalam keyakinan. Maka segera apabila kita mengeluarkan sesuatu kata-kata yang terkeluar dari pikiran dan keyakinan, kita kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Tetapi apabila kita sudah tersadarkan diri bahwa kata-kata itu adalah merupakan bentuk prinsip hidup dan kehidupan, ini yang sangat berbahaya. Yaitu kata-kata yang merupakan cerminan hati dan cerminan pikiran yang tersesatkan. Maka segeralah kita sebagai hamba untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala yang benar dari Al-Qur'an, dari hadis-hadis Nabi, supaya kita dibimbing untuk memiliki pikiran, perasaan dan keyakinan yang benar, sehingga apa yang terkeluar dari mulut kita yang dilakukan oleh badan kita ini merupakan cermin daripada hati dan keyakinan yang benar, yang tercermin dari meyakini Allah, bahwa Allah adalah segala sesuatu yang dapat memberikan kepada kita kehidupan yang bahagia. Selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk, dan makhluk itu tidak akan mampu untuk dapat memberikan kehidupan yang bahagia bagi manusia. Jangankan memberikan hidup dan kehidupan bagi manusia, manusia itu sendiri ya tidak dapat menahan kentut dalam satu hari, menunjukkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah. Oleh karena itu maka Allah memilih di antara dua manusia. Yang pertama yaitu Allah pilih dalam diri manusia adalah kemampuan untuk menerima hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Akan terlihat dalam diri manusia orang-orang yang menggunakan akal pikirannya, menggunakan hati keyakinannya sesuai dengan petunjuk Allah. Dan akan terlihat dalam diri manusia orang yang menggunakan akal pikirannya dan perasaannya ya, untuk tidak untuk tidak tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam Al-Qur'an, lahum qulubun la yaqiluna biha. Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk berpikir. Ya. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya penglihatan tapi tidak digunakan untuk melihat betapa keagungan dan kebesaran Allah. Lahum udunun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan apa-apa yang menjadi pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am. Mereka itu adalah laksana ternak ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka hanya ada dua ini. Kita pilih yang mana? Kalau kita pilih yang pertama kita akan selamat, yaitu kita akan menggunakan akal pikirannya, perasaannya, keyakinan-keyakinan yang kita lakukan, yang kita yakini itu benar-benar memiliki landasan yang kuat dari Al-Quran. Yang kedua adalah orang-orang yang digambarkan kal an'am seperti ternak itu ya. Ia hanya mengutamakan makan. Ternak itu hanya mengutamakan makan. Dia tidak punya
perasaan, tidak punya hukum dalam dirinya. Oleh karena itu pembicaraannya, perbuatannya dan sebagainya dia akan bebas dari aturan-aturan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka kita sebagai manusia ya hendaknya kita selalu berhati-hati dalam hidup dan kehidupan ini. Yang paling penting adalah bagaimana mencari keridhaan Allah dalam kehidupan ini. Bagaimana cara mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Maka ada dua hal yang penting. Pertama, kita sebagai makhluk, yang kedua sebagai hamba. Sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita wajib hukumnya tunduk patuh kepada Allah dengan mengedepankan daripada ketaatan kepada Allah. Sedangkan sebagai hamba dan makhluk sosial, ya, kita wajib untuk mengedepankan daripada akhlak dalam hidup dan kehidupan, agar supaya kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena ridho Allah itu tergantung pada ridho orang tua, ya. Ridho Allah wa ridhotul walidain. Itu sebagai makhluk sebagai hamba dan makhluk sosial, seseorang untuk mencari keridhaan Allah, maka bagaimana orang tua ridho kepada kita, atau bagaimana seorang istri dia harus mendapatkan ridho daripada suaminya, atau bagaimana seorang siswa dia harus mendapatkan ridho gurunya. Begitu seterusnya, agar supaya kehidupan manusia menjadi barokah. Bagaimana caranya? Ya, kita sebagai makhluk yang penuh dengan kesalahan, ya, penuh dengan kelemahan, kita pasti harus senantiasa merasa dirinya, ya, rendah di hadapan Allah, harus merasa rendah diri, ya. Man tawadhu'a lillahi rafa'ahullah. Rasulullah bersabda bahwa siapa yang merasa rendah, maka dia akan diangkat oleh Allah. Ya, harus merasa rendah di hadapan Allah, rendah. Tapi di hadapan manusia kita harus rendah hati. Bagaimana seseorang jangan merasa dirinya hebat, ya, dirinya mulia, dirinya luar biasa, ya, yang menyebabkan sangat sensitif kalau ada yang orang, ya, merasa dirinya sangat-sangat sensitif, maka dia akan mudah segalanya, ya, menjadi permasalahan, menjadi masalah. Oleh karena itu kita belajar untuk melapangkan hati, ya, pikiran, bahwa di dunia ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan keragaman satu sama lain dalam pikiran, keragaman satu sama lain dalam ekonomi, keragaman satu sama lain dalam kehidupan sosial, tetapi itu semuanya adalah saling melengkapi. Oleh karena itu maka kita belajar hidup, ya. Kita hidup itu perlu belajar hidup agar supaya Allah Subhanahu wa taala meridhoi. Karena orang yang paling sukses di hadapan Allah itu bukan orang yang banyak ilmunya, pinter, atau orang yang banyak kekayaannya, kaya raya, atau yang memiliki jabatan tinggi. Tidak. Orang yang paling bahagia adalah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah. Orang yang paling bahagia
orang yang nanti di akhirat itu adalah dimasukkan ke dalam surga, dibebaskan dari api neraka. Ya, faqad faz, dialah orang yang bahagia, orang yang sukses. Jadi hadirin rahimani rahimakumullah, seseorang jangan terlalu sensitif ya dengan kedudukannya, dengan ilmunya. Ya, kita manusia biasa-biasa saja, nggak ada yang istimewa bagi manusia. Manusia adalah makhluk yang lemah, nggak ada istimewa. Jangan terlalu sensitif. Oleh karena itu maka sebaik-baik hamba, sebaik-baik orang yang bersalah, sebaik-baik orang yang berdosa adalah mereka yang segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita selalu ke jalan yang benar dan memberikan ketabahan untuk senantiasa istiqomah dalam beramal. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.